Hidup di pedalaman bukanlah tanpa tantangan. Terbatas terhadap listrik, internet, dan buku-buku pelajaran menjadi kendala utama dalam proses belajar. Namun, anak-anak pedalaman menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Mereka belajar dengan memanfaatkan cahaya lilin, berdiskusi dengan teman-teman kelas, mencarikan sesuatu sama seperti. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Matius, asal saya dari Sumbung 3. Saya guru di SMP 4 Siding, membidangi mata pelajaran Bahasa Indonesia. Literasi bukan hanya sekedar kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan untuk berpikir kritis, menganalisis informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Melalui literasi, kita dapat menjelajahi berbagai ide, budaya, dan perspektif yang berbeda. Literasi melatih kita untuk menganalisis informasi secara mendalam. Dengan membaca berbagai jenis buku dan tulisan, kita akan terinspirasi untuk berkreasi dan menghasilkan ide-ide baru. Mari bersama membangun generasi yang cerdas dan berliterasi. Dengan meningkatkan literasi, kita tidak hanya mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan masa depan, tetapi juga membangun bangsa yang lebih baik, maju dan beradab. Nama saya Semih, saya berasal dari Singkung, mengajar di SMP 4 Siding. Agar suasana belajar menjadi nyaman dan menyenangkan, kita perlu menjaga tata krama dan sopan santun. Bayangkan sebuah kelas di mana setiap siswa saling menghormati, guru selalu dihargai, lingkungan sekolah terjaga kebersihannya. Dengan menerapkan tata krama, kita tidak hanya membuat diri kita sendiri merasa nyaman, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Contoh sederhana dari tata krama di sekolah adalah mengucapkan salam ketika bertemu guru atau teman, meminta izin sebelum melakukan sesuatu, dan mengucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Kita juga perlu menjaga kebersihan kelas, tidak membuat keributan, dan menghargai pendapat orang lain. Mengapa tata krama itu penting? Karena tata krama adalah cerminan dari karakter kita. Dengan memiliki tata krama yang baik, kita akan lebih mudah diterima oleh orang lain, menjalin hubungan yang baik, dan meraih kesuksesan di masa depan. Perkenalkan, nama saya Susana. Saya mengajar di SMP 4 Negeri Siding. Saya mengajar guru matematika. Numerasi sebagai kemampuan memahami dan menggunakan bilangan, konsep matematika, dan operasi hitung dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kemampuan ini tidak hanya sebatas menghitung, namun mencakup pemahaman konsep. Kemampuan numerasi yang kuat memungkinkan individu mengambil keputusan yang berbasis data, menganalisis informasi numerik untuk membuat pilihan yang rasional dan efektif. Pembelajaran numerasi sejak usia dini akan meletakkan dasar yang kuat untuk pengembangan kognitif siswa. Kolaborasi memfasilitasi pembelajaran kelompok untuk mendorong siswa saling berbagi ide dan pengetahuan. Perkenalkan, nama saya Nas. Saat ini sebagai TU. Kolaborasi yang efektif antara kedua pihak akan menghasilkan sinergi yang positif dan berdampak signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Komite sekolah sebagai representasi dari orang tua, siswa, dan masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung proses pembelajaran. Dengan bekerja sama secara sinergis, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa yang memastikan bahwa mereka mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
berasal dari Tawang sendiri. Sekolah bukan hanya tempat kita belajar membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga tempat kita melestarikan kearifan lokal dan budaya. Mari kita bersama-sama menjaga dan melestarikan warisan budaya kita dengan menanamkan rasa cinta terhadap budaya sejak dini. Kita telah memberikan kontribusi yang berarti bagi masa depan bangsa. Perkenalkan, nama saya keterampilan hidup membantu siswa percaya pada kemampuan diri sendiri, meningkatkan kemampuan adaptasi. Siswa lebih mudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan, memperkuat hubungan sosial, keterampilan komunikasi, dan kerjasama tim membantu siswa membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Mari kita bersama-sama membekali siswa dengan keterampilan hidup yang mereka butuhkan untuk meraih kesuksesan di masa depan. Perkenalkan, nama saya Matilda Agustina, saya berasal dari Tawang Tikam. Dalam era digitalisasi yang semakin pesat, penguasaan keterampilan teknologi informasi dasar menjadi suatu keharusan bagi setiap individu, terutama generasi muda. Keterampilan TI dasar tidak hanya sekedar kemampuan mengoperasikan perangkat, namun juga mencakup pemahaman konsep-konsep dasar teknologi informasi dan kemampuan memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses belajar. Pengembangan keterampilan TI dasar pada siswa merupakan investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat bagi individu, sekolah, dan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Nopin. Saya mengajar di SMP Negeri Siding dan saya mengaku pelajaran bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris merupakan investasi jangka panjang yang memberikan manfaat signifikan bagi perkembangan individu. Untuk mencapai kemahiran berbahasa Inggris, diperlukan pendekatan yang sistematis dan konsisten. Tahap awal pembelajaran meliputi penguasaan dasar seperti alfabet, fonetik, dan kosakata sederhana. Setelah itu, siswa dapat beralih pada struktur kalimat, tata bahasa, dan percakapan sehari-hari. Dengan menerapkan strategi-strategi berikut, siswa dapat meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris secara bertahap dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Bahasa Inggris adalah kunci untuk membuka pintu menuju dunia yang lebih luas. Dengan menguasai bahasa Inggris, siswa dapat mengakses informasi global, menjalin relasi internasional, dan meningkatkan peluang karir. Perkenalkan, nama saya Priscilla Prasetya. Saya mengaku bidang Merantau merupakan langkah penting dalam perjalanan hidup seseorang, khususnya bagi para siswa yang ingin melanjutkan pendidikan di luar kota asal. Proses transisi ini tentu saja akan diiringi dengan berbagai tantangan, baik dari sisi psikologis maupun akademik. Persiapan mental yang matang, mengelola ekspektasi, sadari bahwa merantau tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya Anda akan merasa kesepian, homesick, atau kesulitan beradaptasi. Namun, dengan ekspektasi yang realistis, Anda akan lebih siap menghadapi tantangan. Membangun resiliensi, latih diri untuk menghadapi kegagalan dan bangkit kembali. Kembangkan sikap positif dan optimis. Memperkuat jaringan sosial. Bangunlah hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan sekitar. Jaringan sosial yang kuat akan menjadi sumber dukungan Anda. Persiapan akademik yang memadai, manajemen waktu yang efektif. Buatlah jadwal belajar yang teratur dan disiplin. Prioritaskan tugas-tugas yang penting. Membangun keterampilan belajar yang efektif. Pelajari berbagai teknik belajar yang sesuai dengan gaya belajar Anda. Mencari mentor. Carilah seorang mentor yang dapat memberikan bimbingan dan dukungan akademik.